Kalau udah ngomongin sepak bola, pasti gak jauh-jauh sama yang namanya cedera. Nah, berikut adalah 5 pemain sepak bola dunia yang sering terkena cedera saat pertandingan. Marco Reus. Marco Reus adalah seorang pesepak bola profesional asal Jerman yang saat ini bermain sebagai gelandang serang atau winger untuk Borussia Dortmund dan tim nasional Jerman. Meskipun dia dianggap sebagai salah satu pemain paling berbakat di sepak bola Jerman, sayangnya dia sering terkena cedera selama karirnya. Cedera ini telah menghalangi kemampuannya untuk memainkan peran yang lebih besar dalam timnya, dan sering membuatnya absen dari banyak pertandingan penting. Sejak bergabung dengan Borussia Dortmund pada 2012, Reus telah mengalami banyak cedera serius. Pada 2014, dia mengalami cedera lutut yang serius selama persiapan Piala Dunia, sehingga dia harus absen dari turnamen tersebut. Cedera ini menyebabkan dia harus absen selama beberapa bulan, dan dia juga harus melewati beberapa operasi. Reus juga sering mengalami cedera pada otot pahanya, yang membuatnya absen dari banyak pertandingan penting. Cedera-cedera ini tentu saja membuat banyak penggemar dan pelatih kecewa, karena Reus dianggap sebagai salah satu pemain terbaik di timnya dan di Jerman secara keseluruhan. Meskipun dia selalu berusaha keras untuk pulih dan kembali ke lapangan sepak bola, tetapi sayangnya, dia sering kembali mengalami cedera baru. Namun, Reus tetap menjadi pemain yang dihormati dan dianggap penting dalam timnya, dan penggemar selalu berharap agar dia bisa menikmati karir yang panjang dan sukses tanpa gangguan cedera. Vincent Kompany. Vincent Kompany adalah seorang mantan pemain sepak bola profesional Belgia yang dikenal sebagai bek tengah yang tangguh dan cemerlang. Selama karirnya, ia sering mengalami cedera yang membuatnya absen dalam sejumlah pertandingan penting. Cedera yang paling sering dialami oleh Kompany adalah cedera otot, khususnya pada hamstring dan betis. Hal ini disebabkan oleh kecepatan dan intensitas permainan sepak bola yang tinggi, serta faktor usia dan kebugaran fisik yang tidak optimal. Kompany sering mengalami cedera otot selama pertandingan penting, seperti pertandingan Liga Champions dan Piala Dunia. Cedera otot yang dialami olehnya seringkali membuatnya absen dalam beberapa pertandingan yang berikutnya. Hal ini tentu saja sangat merugikan bagi timnya, terutama jika Kompany bermain di posisi bek tengah yang merupakan posisi yang sangat vital dalam pertahanan tim. Kendati demikian, meskipun sering mengalami cedera, Kompany terus menunjukkan semangat dan determinasi yang tinggi dalam karir sepak bolanya. Dia berhasil memenangkan sejumlah gelar bergengsi bersama klubnya, Manchester City, termasuk Liga Premier Inggris dan Piala Liga. Kompany juga menjadi pemain kunci bagi tim nasional Belgia, membantu mereka mencapai posisi ketiga dalam Piala Dunia FIFA 2018. Dalam karirnya yang cemerlang, Kompany telah membuktikan bahwa meskipun sering mengalami cedera, ia tetap mampu menjadi pemain sepak bola yang sukses dan memimpin timnya menuju kemenangan. Gareth Bale. Gareth Bale adalah seorang pemain sepak bola profesional yang berasal dari Wales. Dia dikenal sebagai pemain yang sangat cepat dan ahli dalam mengontrol bola, dan merupakan salah satu pemain terbaik di dunia pada zamannya. Namun, sayangnya, ia juga dikenal sebagai pemain yang sering mengalami cedera saat bermain di lapangan. Sejak pertama kali bergabung dengan Tottenham Hotspur pada tahun 2007, Bale sudah mengalami beberapa cedera yang cukup serius. Cedera terparah yang pernah dialaminya adalah saat ia mengalami cedera di lutut yang membuatnya harus absen selama lebih dari 3 bulan pada musim 2010-2011. Selain itu, ia juga pernah mengalami cedera pada paha, betis, dan pergelangan kaki yang membuatnya harus absen dalam beberapa pertandingan penting. Tidak hanya di Tottenham Hotspur, ketika Bale bergabung dengan Real Madrid pada tahun 2013, ia juga mengalami cedera yang serupa. Cedera pada otot betis dan paha membuatnya harus absen dalam beberapa pertandingan krusial, termasuk pertandingan final Liga Champions melawan Atletico Madrid pada tahun 2014. Meskipun demikian, Bale tetap menjadi salah satu pemain yang disegani di lapangan, dan selalu berusaha untuk pulih dan kembali bermain dengan performa terbaiknya. Abou Diaby. Abou Diaby adalah seorang mantan pemain sepak bola asal Prancis yang bermain sebagai gelandang tengah. Selama karirnya, Diaby pernah mengalami cedera yang cukup serius saat bermain sepak bola. Salah satu cedera yang paling parah dialaminya adalah saat bermain untuk Arsenal melawan Sunderland pada tahun 2006.
Diaby mengalami patah tulang pergelangan kaki dan harus absen selama beberapa bulan untuk pulih dari cederanya tersebut. Saat itu, Abou Diaby sedang berada pada puncak performanya di Arsenal dan dia menjadi salah satu pemain kunci di skuad Arsenal. Cedera yang dialaminya saat itu sangat menghambat perkembangan karir sepak bolanya. Diaby kemudian berjuang untuk pulih dari cederanya dan kembali ke lapangan hijau. Namun sayangnya, cedera itu terus menghantuinya selama beberapa tahun ke depan. Diaby terus berusaha untuk memulihkan dirinya dan kembali bermain sepak bola. Namun, dia mengalami cedera lagi dan lagi. Cedera-cedera tersebut membuatnya kesulitan untuk mencapai potensi penuhnya sebagai pemain sepak bola. Meskipun demikian, Diaby terus berjuang dan tetap bertahan dalam dunia sepak bola hingga akhirnya ia memutuskan untuk pensiun pada tahun 2019. Meskipun dihantui oleh cedera sepanjang karir sepak bolanya, Abou Diaby tetap diingat sebagai salah satu gelandang tengah yang mampu menciptakan banyak peluang untuk timnya dan memberikan kontribusi besar di lapangan hijau. Radamel Falcao. Radamel Falcao adalah salah satu pemain sepak bola terkenal yang berasal dari Kolombia. Pemain berusia 36 tahun ini mengalami cedera saat bermain untuk tim klubnya. Cedera ini terjadi pada salah satu pertandingan penting yang membuat Falcao harus keluar dari lapangan pada menit ke-30. Cedera tersebut disebabkan oleh benturan keras dengan pemain lawan, sehingga membuat Falcao kesulitan untuk bergerak dan merasa sangat kesakitan. Falcao kemudian langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan yang tepat. Para dokter yang merawat Falcao mengungkapkan bahwa ia mengalami cedera yang cukup parah pada bagian lutut. Cedera ini bisa memengaruhi karirnya sebagai seorang pemain sepak bola, sehingga Falcao harus menjalani operasi untuk memperbaiki kondisi lututnya. Meskipun demikian, Falcao tetap optimis dan yakin bisa pulih sepenuhnya dari cedera yang dialaminya. Setelah menjalani operasi dan menjalani program rehabilitasi yang intensif, Falcao akhirnya kembali ke lapangan hijau. Namun, ia membutuhkan waktu yang cukup lama untuk kembali beradaptasi dengan ritme permainan yang ada. Falcao harus memulai dari awal dan mengulang latihan yang sama seperti saat ia masih pemain muda. Namun, Falcao tetap gigih dan tekun dalam mengatasi cederanya dan akhirnya bisa kembali ke performa terbaiknya. Kesabaran dan ketekunan Falcao dalam menghadapi cederanya menjadi inspirasi bagi banyak pemain sepak bola yang mengalami kondisi serupa. Nah, menurut kalian gimana guys? Cedera siapa ya kira-kira yang paling parah? Jangan lupa komen di bawah ya.